Kalau saudara punya seorang anak kecil ataupun cucu yang masih bayi, saudara pasti akan senang sekali bermain-main dengannya. Sama seperti yang saya alami. Tapi bayangkan kalau sudah 10 tahun, cucu saudara tetap bayi. Saudara akan mulai gelisah, apalagi kalau sudah 15 tahun, tetap seperti bayi perlakuannya, tetap seperti bayi tingkah lakunya, cara bicaranya, maka saudara sudah mulai merasakan ada kelainan. Tahukah saudara bahwa dalam kehidupan kerohanian, banyak orang yang seperti itu. Sudah 20 tahun, 30 tahun menjadi orang pemeluk agama Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus, tetapi tetap saja bayi rohani. Hal ini tentu sangat menyedihkan, sebab apalah yang bisa dipercayakan kepada seorang bayi? Apalah yang bisa diharapkan dari seorang bayi? Dan dia selalu bergantung kepada orang lain, bahkan cenderung merepotkan orang lain. Dalam Alkitab, Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di dalam kitab Ibrani pasal yang kelima. Dia berkata, "Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras." Paulus kesal karena mestinya mereka sudah menjadi pengajar, sudah menolong Paulus untuk mengajar, tetapi mereka justru masih seperti bayi rohani juga. Apa penyebabnya? Seseorang terus kerdil di dalam kerohanian. Apa penyebabnya? Seseorang seolah-olah mengalami bonsai rohani. Yang pertama, ayat yang ke-11. Dikatakan di sini bahwa kamu lamban dalam hal mendengarkan. Kamu lamban dalam hal mendengarkan. Ini artinya apa? Tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Orang yang sekedar ikut-ikutan, sehingga semua kegiatan-kegiatan dianggapnya sebagai bagian daripada ritual belaka. Orang yang tidak pernah serius dengan imannya, pastilah tidak bisa bertumbuh. Dia akan selalu kerdil secara rohani. Makna yang kedua dari lamban mendengarkan adalah orang yang bebal, orang yang tidak bisa diajari, orang yang sudah diulang-ulang terus-menerus, tetapi tetap saja melakukan kesalahan yang sama. Yang ketiga, mengapa orang mengalami kerdil rohani? Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Yang ketiga, orang yang kerdil rohaninya adalah orang yang menolak ajaran-ajaran yang keras. Ketika ada khotbah yang keras, ada didikan yang keras, lalu dia mulai tersinggung, dia mulai kecewa, dia mulai marah, dia berkata, bagaimana mungkin khotbahnya sekeras itu? Bagaimana mungkin seorang gembala berkata seperti itu? Dia tidak tahu bahwa Tuhan Yesus ketika mengajar jauh lebih keras lagi. Dan yang keempat adalah orang yang menolak latihan. Orang yang menolak melatih imannya untuk terus-menerus
dikuatkan, dikokohkan otot-otot iman kita. Ketika Tuhan memberikan pencobaan, dia langsung menyerah. Dia tidak pernah punya daya juang. Dia tidak tahu bahwa perlu faith in action, karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Bukankah situasi yang ada di sekeliling kita membuat otot-otot iman kita menjadi kuat? Tetapi orang yang menolak latihan-latihan itu, dia tidak akan pernah dewasa secara rohani, bertumbuh secara rohani. Dia akan tetap kerdil. Kekasih Tuhan, apakah saudara masih mengalami kekerdilan rohani? Jangan ikut-ikutan, jangan bebal. Namun, biarlah kita cepat untuk mendengarkan, lalu kita juga mulai melakukannya. Dan yang ketiga, supaya kita jangan menolak ajaran yang keras, ajaran yang tajam. Bukankah firman Tuhan itu adalah seperti pedang yang tajam, memisahkan sumsum dengan tulang. Dan yang keempat, orang yang tetap kerdil adalah orang yang menolak untuk dilatih otot-otot imannya. Tuhan Yesus memberkati saudara.